Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, sholat Jumat merupakan ibadah yang disyariatkan dan dikerjakan muslim pada hari Jumat. Hukum sholat Jumat ini wajib bagi laki-laki, karena sama halnya melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Saking pentingnya, Allah memerintahkan agar umat manusia meninggalkan urusan dunia, menghentikan jual beli. Ayat tersebut merupakan perintah langsung yang mestinya jangan sampai diabaikan. Sholat Jumat menjadi salah satu perkara yang tidak boleh ditinggalkan kecuali uzur. Lalu hal yang penting lainnya, saat menghadiri sholat Jumat juga ada beberapa larangan saat sholat Jumat. Beberapa larangan ini kerap kali dilakukan kaum muslimin ketika Jumat. 1. Melangkahi pundak jemaah yang duduk berdampingan. Manakala ada orang yang datang telat Jumat, lalu beranjak maju melangkahi jemaat di depannya, ia berjalan melangkahi jemaah lain untuk mengisi tempat yang kosong. Tindakan semacam ini dilarang Nabi Allah SAW. Larangan ini merupakan perbuatan yang dianggap mengganggu Nabi SAW. Abdullah bin Busra radhiyallahu anhu bercerita, ada seseorang, dia melangkahi pundak-pundak jamaah ketika Jumat, sementara Nabi SAW sedang berkhutbah. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang ini, "Ijlis faqad adaita," duduk, kamu mengganggu. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun larangan ini sebagian ulama menganggap sebagai larangan makruh. Bagi Imam Malik dan Al-Auza'i, larangan ini berlaku jika khatib sudah naik mimbar. 2. Duduk memeluk lutut. Hendak mendengarkan khatib berkhutbah, jemaah duduk mendengarkan khatib. Saat duduk rupanya ada adab yang perlu diperhatikan, yakni larangan duduk memeluk lutut. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yahtub. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk memeluk lutut pada hari ketika imam sedang berkhutbah. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud dari larangan ini karena duduk memeluk lutut dianggap menyerupai binatang. Selain itu, posisi duduk memeluk lutut dihindari agar seseorang terjaga tidak tertidur. Ketika menyebutkan hadis ini, An-Nawawi mengutip keterangan Al-Khitabi. Perbuatan ini dilarang karena ini bisa menyebabkan ngantuk sehingga bisa jadi wudunya batal dan terhalangi mendengarkan khutbah. 3. Berbicara ketika khutbah Jumat. Ketika imam berkhutbah, adab ketika melaksanakan sholat Jumat ini kerap kali diabaikan. Jemaah dilarang berbicara ketika khutbah, hal ini mesti diperhatikan. Larangan ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu, lalu memperbagus wudunya, kemudian ia mendatangi sholat Jumat, kemudian di saat khutbah ia betul-betul mendengarkan dan diam, maka dosanya antara Jumat saat ini dan Jumat sebelumnya ditambah 3 hari akan diampuni. Dan barang siapa yang bermain-main dengan tongkat, maka ia benar-benar melakukan hal yang batil lagi tercela. Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi rahimahullahu berkata, hadis tadi menunjukkan larangan berbicara dengan berbagai macam bentuknya ketika imam berkhutbah. Hal itu juga termasuk bagi jemaah lain yang menegur jemaah lain yang berbicara ketika khutbah. Menurutnya, menanggapi orang yang melakukan larangan berbicara itu cukup dengan diam atau isyarat. Larangan berbicara ini pun dijelaskan oleh 2 imam besar, Imam Maliki dan Abu Hanafi. Keduanya berpendapat wajib diam saat khutbah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki, dilarang berbicara ketika khutbah adalah ketika imam berkhutbah saja. Sementara Abu Hanifah menyatakan wajib diam sampai imam keluar.
sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Larangan lainnya yang harus diperhatikan ketika sholat Jumat adalah menghindari hal-hal yang sia-sia. Jemaah hendaknya tak sibuk memainkan barang-barang di sekitar, semisal memainkan biji tasbih, penutup kepala, termasuk handphone. Namun tentu saja tertidur pun sangat dilarang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, dia mendengarkan khutbah dan diam ketika mendengarkan khutbah, maka akan diampuni dosanya sampai Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari. Siapa saja yang menyentuh kerikil, maka sungguh dia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmidzi juga menambahkan, waman la ghafala jum'atalahu, barang siapa berbuat sia-sia maka tidak ada pahala sholat Jumat untuknya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat yang beriman, itulah beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sholat Jumat berlangsung atau khotib sedang berkhutbah. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan terjadi pada alam semesta. Setelah dunia porak-poranda, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menerima penghakiman. Saat itu, manusia berada dalam kondisi hina, yakni tidak berpakaian dan tidak beralas kaki. Manusia berharap-harap cemas terhadap apa yang akan mereka terima nantinya. Apakah akan ditempatkan di surga atau di neraka? Namun ada golongan manusia yang akan mendapat perlakuan terhormat. Mereka disalami oleh para malaikat karena amalannya sewaktu menjalani kehidupan di dunia. Lantas siapakah mereka yang mendapat penghormatan tersebut? Berikut ulasannya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 kelompok akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Mereka itu adalah para syuhada, orang-orang mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan, dan mereka yang berpuasa di hari Arafah. Satu, para syuhada. Syuhada adalah orang-orang yang optimis dan percaya diri untuk menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya di jalan Allah. Syahid dalam medan jihad memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam. Mereka rela meregang nyawanya demi berjuang di jalan Allah, sehingga mereka mendapat kedudukan tinggi dengan mendapat penghormatan disalami oleh para makhluk Allah yang mulia tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ketika para hamba Allah bangkit untuk dihisab, datanglah sekelompok manusia sambil memanggul pedang mereka di leher dengan darah bercucuran, kemudian mereka berdesakan antri untuk masuk pintu surga. Ditanyakan siapakah mereka? Dijawab, mereka adalah para syuhada Allah yang berjihad di jalannya. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat limpahan rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Dua, mukmin yang bertahajud di bulan Ramadan. Golongan kedua yang akan disalami oleh para malaikat pada hari kiamat adalah para mukmin yang melakukan sholat tahajud pada malam-malam di bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang menjadi momen yang tepat untuk umat Islam berlomba-lomba melakukan kebajikan. Tidak hanya amalan wajib, amalan sunnah pun memiliki tingkat pahala yang besar jika dilaksanakan pada bulan ini, termasuk amalan sholat tahajud yang begitu mulia. Jika kemudian Allah memberikan kesempatan spesial untuk berjabat tangan dengan malaikat, maka itu merupakan anugerah yang pantas diberikan kepada mereka. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, bulannya Allah. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Tiga, golongan yang berpuasa di hari Arafah. Golongan ketiga yang akan disalami oleh para malaikat adalah mereka yang berpuasa pada hari Arafah. Puasa Arafah ini merupakan salah satu amalan utama di awal Zulhijjah adalah pada tanggal 9 Zulhijjah. Amalan ini dilaksanakan bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan ibadah haji.
Para ulama sepakat jika hukum dari puasa ini adalah sunnah muakkad. Puasa Arafah atau 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura atau 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, itulah ketiga kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat sewaktu dibangkitkan dari kuburnya. Semoga kita termasuk salah satu kelompok yang akan berjabat tangan dengan para malaikat tersebut. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.